Tuan rumah akan ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Ya. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Abang semua? Ya, Okey kan? Ya. Okey. Sehat semua. Alright. Paul, macam mana nak tukar background ya? Saya pun tengah cari. Oh, dia kalau nak tukar background tu dia kena pergi dekat kamera tu ada virtual background kat bawah tu. Choose virtual background. Kalau tekan kamera tu ada virtual background. Alright. So, Salam Pak Yayan. Okey ya? Malam. Sudah aman. Alright. So kita sekarang lebih kurang ada 6 minit sebelum kita go live sekarang pun actually kita dah live but we will start officially pukul 10 lah. Alright. So kita ada lebih kurang 5 dengan 6 minit, so nak buat setting ke sound check ke, nak tengok kamera semua okey ke, ada lagging ke, internet connection semua boleh buat sekarang. Assalamualaikum semua. Salam. Puasa Saya pergi toilet jap. Oh, tu husband punya kerusi cantik tu. Tu gamer punya kerusi tu. Boleh tahan tu. image. Kita tunggu green light daripada kita punya Paul. Kita start Abang Safi punya virtual belakang nampak tapi muka tak nampak pula. Itulah. Sekejap. Mana satu dia punya ni. Nampak muka pula dia blur tak nampak. Kakak mana ni? Apa ni? Ya, tengah buat meeting. Work. Tak boleh manual color background. Okay. Tak nampak pula. Tak nampak.
Okay semua, sebelum start tu saya nak ucapkan good luck semua. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah semoga dapat bagi perkongsian ini bermanfaat lah untuk semua football fans around the world, insyaAllah. But Allah. actually kita, even though kita nak sampaikan satu info yang ikutkan topik-topik yang kita nak bincang hari ni, but macam kita cakap lah, santai lah, tak payah nak terlalu serius pula. Yep. Guys, so kita semua dah masuk dan semua connection okay, sound check okay, semua boleh dengar baik. Alright. So we will start dalam masa 2 minit lagi. Okay. Saya akan start dengan intro saya, lepas tu saya akan bagi small introduction pasal panel-panel semua, and then ada panel-panel sendiri boleh bagi intro, dan saya akan jump into question and answer session. Pak Yayan tadi buka apa? Ya, Tadi makan apa? Safi masih ingat makan rendang di Sawangan Bogor masih? Wah, masih ingat. Saya suka itu makan apa, ikan di Sawangan tu, ikan pecah. Oh Sawangan ya. tu. Wah, itu sering saya ke situ. Salam dari itu Coach Jajang. Oh ya, salam. Okay, alright. So saya rasa kita boleh mula secara official kita punya sesi webinar kita melalui aplikasi Zoom. Okay. So salam sejahtera kepada semua panel-panel yang datang join ataupun bersama kita dalam sesi webinar kita pada hari ini. Okay, ribuan terima kasih kepada semua panel-panel. Okay, dan topik kita pada malam ni adalah kita akan membincangkan pasal COVID-19. Okay, mencari alternatif berasaskan sukan bola sepak. Okay, so untuk nak membincangkan pasal topik ini kita ada 4 kita panggil speaker yang betul-betul bernama. Okay, and then daripada ada yang pemain bola sepak, ada yang coach, ada yang usahawan berasaskan sukan bola sepak. Okay, so di sini sebelum saya bermula, saya ingin memperkenalkan pasal diri saya dan sebut sedikit pasal syarikat kami. Okay, so nama saya Paul Rice, saya ni Executive Director daripada syarikat Bola Bros Global Resources, dan saya ingin mengambil kesempatan ini nak memperkenalkan 2 lagi teman saya ataupun partner saya, iaitu Encik Abdul Adi Karim. Okay, dia pun Executive Director Bola Bros, and then Encik pada zaman jauh hari atau dia Managing Director Bola Bros. Okay, so Bola Bros ni sebenarnya dah lebih kurang 4 tahun di pasaran di market, di mana kami ni sebenarnya apa kami buat, what is Bola Bros all about. Okay, let me give a small intro what is Bola Bros. Okay, Bola Bros kalau kita tengok sebenarnya kami ni ada expertise dalam buat business matching dan juga semua yang berkaitan dengan sukan bola sepak. Okay, so kami buat event berkenaan sukan bola sepak, kami mengajukan pertandingan, kami buat liga dan macam-macam, dan kebanyakan event-event yang kami buat semuanya adalah di luar daripada Malaysia. Okay, seperti di Indonesia, di Singapura, di Cambodia. Okay, so antara event besar yang pernah kami menganjurkan adalah pertandingan pramusim ataupun kita panggil pre-season tournament yang kita pernah buat di Indonesia 2 tahun yang lepas, dan juga baru-baru ini pun kami pernah buat di Cambodia. Okay, di Siem Reap, Cambodia. Okay, so itu serba sedikit daripada pengenalan pasal Bola Bros. Okay, and then saya ingin memperkenalkan panel-panel yang mengambil bahagian dalam kita punya sesi pada hari ini, sesi kedua yang dianjurkan oleh Bola Bros. Okay, so
Pertama saya ingin memperkenalkan Abang Safi Salih. Okey, tidak perlu bagi kenalan yang besar kepada Abang Safi Salih. Dia adalah legenda dan juga ikon bola sepak Malaysia. Okey. So tak ada orang yang tak kenal di Malaysia kalau kita cerita pasal Abang Safi Salih ni. Okey. So currently Abang Safi Salih ni dia pemain PJ City FC di mana mereka bermain di Liga Super Malaysia. Okey, dan Abang Safi juga masih lagi bersama skuad Malaysia, skuad kebangsaan. Dan juga selain daripada tu Abang Safi dia adalah presiden buat PFAM, okey, ataupun kita panggil Professional Footballers Association of Malaysia. Okey, so panel kita yang kedua, okey, adalah Pak Yayen Tumena daripada Indonesia. Okey, beliau adalah seorang legenda pasukan sepak bola Indonesia pada sekitar tahun 90-an. Okey, dan sekarang beliau memegang status sebagai seorang ketua bagi APSI, okey, ataupun kita panggil Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia. Okay, and then panel kita yang ketiga adalah Encik Azman, okay, daripada Malaysia. Beliau adalah CEO Kitamin. Okay, di mana Kitamin adalah sebuah syarikat berasaskan e-sport di Malaysia. Okay, antara nama besar dalam industri e-sport di Malaysia. Alright, so orang keempat ataupun panel keempat kita yang mengambil bahagian dalam sesi kita hari ini adalah Encik Muhammad Ali Sabri Haji Abang daripada Brunei. Okay, beliau adalah pengurus bola sepak dan futsal buat pasukan Universiti Brunei Darussalam. Okey. So sebelum saya nak pergi kepada soal sesi jawab soalan sesi sesi soal jawab kita, saya ingin mendengar sedikit daripada semua panel-panel kita, biar mereka bagi intro pasal mereka sikit, okey, dan apa mereka rasa. So kita mula daripada Abang Safi dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan kita, semua panel-panel kita yang berada pada malam hari ini, terutamanya yang berada di seberang daripada Malaysia, Pak Yayen, Abang Ali Sabri. So selamat malam. So selamat bergabung dalam satu web ini untuk kita membincangkanlah sedikit mengenai bola dalam keadaan COVID-19 ni lah. So saya berbesar hati berada dalam seminar seperti ini, dan ini menunjukkan kita punya keakraban di antara negara-negara seperti Brunei dan Indonesia, Malaysia. Walaupun kita berada dalam keadaan yang macam ni, kita masih memikirkan satu, iaitu bola sepak untuk industri bola sepak kita sendirilah. So terima kasih banyak Bola Bros kerana menjemput saya dan sudi menyediakan platform ini untuk saya berada di kalangan orang-orang yang hebat seperti Pak Yayen dan Abang Sabri, Ali Sabri dan juga Azman. Terima kasih Abang Sabri, terima kasih. Okey, so silakan Pak Yayen tu mana? Terima kasih Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih, saya sudah di-invite di international webinar yang diselenggarakan oleh Bola Bros ini dengan topiknya COVID, bagaimana mengantisipasi COVID-19 terhadap sepak bola. Saya pikir ini topik yang paling hot yang ditunggu orang. Terima kasih juga bisa bergabung bersama legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih. Kemudian Cik Ali dari Brunei, kemudian Asmar dari Kitamin ya. Salam hormat buat semua dan salam hormat buat siapa saja yang mendengarkan kita berbicara pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan bermanfaat dan menjadikan jalan keluar buat kita semua menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya pikir itu. Terima kasih Paul. Terima kasih Pak Yayen. Terima kasih juga. Okey, so silakan Saudara Azman dari Kitamin. Yes, Assalamualaikum, selamat petang. Pertama sekali saya ingin mengucapkan kepada Bola Bros kerana menganjurkan satu webinar yang agak menarik dan juga kepada kita punya moderator lah Encik Paul
Dan saya sebenarnya sangat teruja lah kerana saya sekarang ni tengah duduk di dalam orang kata bilik virtual bersama orang kata legenda bola sepak kita Cik Safi Sali, dan memang saya dulu pada awal 2010 memang saya memang peminat tegar lah kan masa team line up masa tu. Dan sangat-sangat teruja, macam excited lah kan dapat bersama apa kita punya hero Malaysia Melaya kan. Ya, Dan juga terima kasih, bersama terima kasih. Pak Yayan, saya dengar kan, saya ada baca bersama Pak Yayan juga kan. So macam saya dalam ni macam saya lah paling kedai dalam ni kan, dan bersama juga Encik Ali Sabri. So just introduction sikit, saya Hazman merupakan owner atau dan juga founder kepada Kitaman. Just a quick one, Kitaman ni kami kepakaran dalam bidang e-sports lah, ataupun dalam bahasa Malaysia kita panggil sukan elektronik lah. Okay, yang mana yang tak tahu tu, sukan elektronik ni simple je. Kita ada video game, kita ada pertandingan, kita lawan antara sama lain untuk mencapai satu objektif. Dan maybe kita boleh ulas lanjut lah, since saya rasa tajuk kali ni agak menarik kan, macam COVID-19 kan. Apakah alternatif Memang banyak kepada point kayu lah. tak ada lah juga kan. So saya harap dalam kita punya pembincangan ini dapat kita berkongsi Yes. ilmu dan juga pendapat masing-masing lah, sebab kalau boleh kita ingin berkongsi lah kita punya idea and apa yang kita boleh lihat, apa yang boleh dibuat sekiranya perkara macam ni dalam masa depan. Kalau boleh kita tak nak berlaku, tapi insyaAllah ataupun kita ada sesuatu untuk look forward tu lah nanti. Okay, terima kasih. Alternatif, kita panggil alternatif. Ya, alternatif. Ya, thank you Saudara Azman. So silakan Encik Muhammad Ali Sabri, sila bagi sedikit penerangan bagi diri sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tidak terlambat, saya ucapkan selamat berpuasa, dan tidak lama lagi kita akan menyambut hari raya yang akan tiba. Dan terima kasih kepada Bola Bros kerana menjemput saya sebagai ahli panel bagi membincangkan ataupun memberi idea mencari alternatif berasaskan sukan bola sepak. Dan saya merasa teruja jugalah, bangga bersama pemain legend Safi Sali dan juga Yan. Yang mana Safi Sali memang terkenal di Brunei. Banyak kawan-kawan sama Safi Sali. So semoga apa yang, dan saya selain daripada pengurus pasukan bola sepak Universiti Darussalam, saya juga selaku Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Veteran Brunei. Okay. Alright. So itu saja ya. Cik Umali ya. Okay. So terima kasih banyak-banyak pada semua panel-panel. Okay, untuk cerita sedikit sebelum kita memulakan sesi soal jawab kita pada hari ini. Okay, pada malam ni. So saya ada lebih kurang 4 soalan yang menarik bersama saya. So pastinya setiap soalannya ada juga kita dah ada panel-panel yang akan dipilih untuk menjawab soalan ni. So pada soalan pertama saya pada malam ni, okay, saya ingin mengemukakan soalan ni kepada semua panel yang kita ada hari ini. Okay, so biar saya cerita dulu pasal soalan saya hari ini. Okay, soalan pertama kita, sewaktu kita semua menghadapi situasi sukar lockdown ni, apakah aktiviti harian yang anda lakukan sebagai seorang pemain bola sepak ataupun sebagai seorang pengurus pasukan, coach, okay, ataupun sebagai seorang usahawan yang berasaskan sukan bola sepak ini? Okay, so saya nak lebih teliti macam waktu aktiviti anda dan juga kesan ataupun efek daripada aktiviti yang dilakukan sepanjang lockdown ini, dan juga halangan sebagai seorang aktivitis bola sepak. So saya ingin dengar daripada legenda ikon kita, Abang Safi dulu. Apa pendapat abang dalam soalan ni? Untuk soalan ni mungkin semua dah maklum kot, sebab saya selalu post dekat IG, saya kena buat latihan hari-hari. Itu kena macam rutin harian saya lah. Apa yang saya lakukan, aktiviti harian semasa PKP COVID-19 ni lah. Memang aktiviti luar saya tak boleh buat, so exercise saya kena buat dekat dalam rumah, buat sendiri mengikut jadual latihan yang telah diberikan oleh jurulatih lah dan pasukan untuk mengekalkan kecergasan. Biasanya saya akan buat petang atau malam. Kalau bulan Ramadan, bulan puasa ni saya buat malam lah, dalam pukul spesifiknya sepatutnya macam sekarang ni lah, tapi hari ni terpaksa off sebab ada meeting ni. So saya buat macam
pukul 10 sampai pukul 11, 11.30 and then habis rehat dan prepare untuk sahur pula. Dan memang dia berkesan lah untuk saya. Ada kebaikan jugalah untuk PKP ni. Saya buat latihan sendiri kat rumah dan dapat fokus latihan tu sendirilah mengenai tubuh badan saya, shape tubuh badan saya. So dengan ni contohnya macam Abang Safi ni dapat keep fit lah untuk sepanjang event tu lockdown, walaupun tak dapat bersama pasukan untuk mengadakan sesi latihan, tapi masih lagi fit. Keep fit. Kita pun tidak tahu bila kita punya liga mungkin akan bermula, so just bersedia saja anytime kan. Yes, betul. Alright. So itu saja bang. Ada apa-apa lagi? Tak ada tambahan apa. Saya itu saja. Okay. Terima kasih banyak-banyak bang. So saya sebagai seorang pemain, masih lagi pemain di Liga Super Malaysia ni, dan pastinya memang abang harus kena sentiasa fit untuk atau kita match fit untuk sebab kita tidak tahu bila kita punya liga akan bermula, tapi sentiasa bersedia. Okay, so good idea actually. So bagaimana Pak Yayan? Apa pula pendapat Pak Yayan untuk soalan saya pertama ni? Apa opinion dan pendapat Pak Yayan? Ya, kebetulan saya saat sekarang itu ditunjuk menjadi kepala Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia. Jadi kita punya organisasi pelatih sama dengan saya pikir dengan Malaysia juga, yang membawahi semua pelatih seluruh Indonesia terkait dengan lisensi kemudian kepelatihan. Kebetulan saya waktu COVID-19 ini masuk di Indonesia sampai bulan Februari saya masih melakukan course kepelatihan B license di Bali. Waktu itu sudah ada terjangkit lah satu bangsa asing atau orang asing yang datang ke Bali, kemudian mulai rame dibicarakan. Tapi ada masa yang masih kita harus lewati karena ada 2 modul para pelatih itu harus hadir di Bali, yang kebetulan saya jadi instruktur. Ada beberapa kali kita memang mengalami masalah, terutama ketika praktek, karena kalau course ada 2 sesi, ada classroom dan praktikal. Menjadi kendala terakhir ketika di modul 2 itu mereka memang harus melakukan exam, ujian praktek semua pelatih, sehingga harus membutuhkan minimal 40 sampai 50 peraga yang harus standby sesuai kelompok umur di kategori itu. Nah, ini menjadi kendala memang ketika saat itu pemerintah, terutama region ya, provinsnya Bali, aware bahwa penyakit itu sudah masuk ke Pulau Bali, dan pelan-pelan sudah mulai dihimbau untuk mentiadakan aktivitas di luar ruangan kelas atau di lapangan bersama-sama. Tapi kita alhamdulillah bisa selesaikan kursus dengan selamat, dan memang ada protokol tersendiri yang disiapkan, terutama anak-anak yang datang ke stadion dan berlatih pun juga sudah melalui protokol kesehatan, cuci tangan, masker dan segala macam. Tapi tetap ketika mereka berlatih di dalam lapangan, distancing sulit untuk diatur, karena kalau diatur 1 meter sulit bermain bola mereka. Ya, betul. Betul. Dan akhirnya kesininya di bulan Maret secara resmi pemerintah government menyatakan untuk sementara kegiatan di luar untuk di stop dan social distancing. Dan apa yang kita coba lakukan sebagai para pelatih di Kesatuan Asosiasi Pelatih di APSI, kita mencoba membuat materi-materi latihan yang kita sharing kepada semua pelatih. Kemudian materi-materi latihan itu mereka berikan kepada anak didiknya. Kebanyakan yang kita sharing adalah pelatih-pelatih di kelompok umur ya, karena mereka butuh sekali materi itu, karena selama ini tidak terlalu banyak punya materi yang bisa mereka berikan, apalagi dalam bentuk visual video kepada teman-teman. Saya
kebetulan dan teman-teman mencoba mensiasati itu dengan membuat beberapa kali sesi video, dan itu saya juga unggah di media sosial saya supaya teman-teman yang lain yang ada di grup atau di grup asosiasi pelatih bisa melihat, menjadi acuan, bukan seperti yang kita lakukan tapi minimal ada idea bagi teman-teman pelatih untuk bisa melakukan latihan walaupun dengan keadaan yang sangat sulit. Dan kita harus paham bahwa tidak semua pemain atau anak didik itu punya rumah yang besar, halaman yang besar untuk berlatih, sehingga kita mencoba melakukannya dengan latihan yang seminim mungkin. Kemudian dari hasil exam kepelatihan yang kita lakukan, karena ada kategori lulus, pas, propas, dan FEM. Nah, untuk yang propas kita sudah berkoordinasi dengan AFC dan bisa dilakukan secara online. Jadi tidak ada kendala. Kemudian hal lain yang coba kami lakukan bersama-sama adalah video motivasi kepada teman-teman pemain untuk selalu memberikan yang terbaik, bahwa suatu saat kita akan kembali bersama ke lapangan. Jadi tetap yang menjadi masalah adalah ketika mereka berlatih sendiri, kemudian ada kehidupan new normal. Ya, new normal ya. New normal, jadi ada hal psikis yang tentunya berdampak terutama kepada anak-anak ya, karena mereka terbiasa bebas bermain segala macam. Sekarang mereka terkungkung di rumah dan tidak bisa kemana-mana. Jadi secara psikologis juga kami menyentuh hal-hal ini untuk bisa menjadikan motivasi. Jadi semua pelatih-pelatih top itu kita minta untuk memberikan statement agar tetap para pemain itu menjaga kondisi berlatih secara individu, walaupun secara permainan ketika mereka harus bermain sudah tidak bisa. Ini yang menjadi kendala, tapi secara psikologis harus juga disentuh, dan itu hal-hal yang selama ini kita coba lakukan, walaupun ini sudah 2,5 bulan kita. Ya, dan kompetisi pun juga menjadi hal yang sangat krusial karena sampai saat sekarang kompetisi belum bisa dinyatakan apakah ini lanjut. Kalau ikut Kak Yeyen, kompetisi di Indonesia gagalnya bila yang akan disambungnya semua? Ya, jadi ada 2 kali petisi atau surat keputusan yang ditunggu oleh semua klub. Pertama, PSSI sudah menyatakan bahwa kompetisi sementara dihentikan sampai tanggal 29 Mei besok. Oke. Sementara ini menunggu dari keputusan government, pemerintah. Kalau government atau pemerintah mulai sedikit melonggarkan kegiatan, kemudian boleh melakukan kegiatan di luar, maka mungkin kita akan merujuk kepada kegiatan mungkin pertandingan dalam bentuk tanpa penonton terlebih dulu, karena sangat sulit sekali untuk mengorganisir penonton Indonesia yang antusiasnya luar biasa. Safi Salim mungkin merasakan setiap stadion puluhan ribu pasti datang, apalagi itu kemudian ramai sekali. Sulit untuk kita membatasi teman-teman supporter untuk datang ke stadion. Bahkan kalau ketika ada pertandingan yang satu tim mendapatkan sanksi tanpa penonton, di dalam stadion tetap tanpa penonton, tapi di pinggir stadion tuh penonton ada. Benar. Ini yang sangat sulit, sehingga protokol kesehatan ini sangat sulit untuk kita lakukan di Indonesia. Nah, opsi mungkin sudah dicanangkan, bahkan untuk mungkin berbeda kita dengan negara Eropa atau champion yang lain-lain, karena mereka sudah menyelesaikan banyak pertandingan. Artinya menyisakan 9 atau cuma 11 laga paling banyak. Tapi kalau Indonesia kita baru 4 pertandingan buat profesional sih. Sama di sini. Baru mulai bermula. Baik, ini yang sangat sulit. Jadi ada opsi yang meminta bahwa ya sudah kontrak yang tahun 2020 dipindahkan ke 2021. Ada juga yang meminta
kompetisi dilanjutkan dalam bentuk tanpa penonton. Kemudian ada juga yang minta kompetisi dilakukan bukan home away, jadi turnamen, sehingga mobilitas tidak terlalu banyak. Mau buat secara singkat ya. Betul, kan sulit karena Indonesia kan bukan hanya negara, Indonesia ini udah benua. Iya. Jadi sulit. Pulaunya banyak ya. Terlalu banyak. Kita datang dari Aceh, sekarang ada tim profesional, ada Aceh ujung sekali, kemudian ada Papua. Tim itu akan terbang ribuan kilometer kalau dia harus bermain home away. Nah, itu beberapa opsi, tapi tetap kita akan menunggu keputusan dari pemerintah di tanggal 29. Begitu. Terima kasih Pak Yayan. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so saya ingin kemukakan soalan seterusnya. Soalan yang sama kepada panel seterusnya, di mana saya ingin dengar daripada Saudara Azman kita pula. Bagaimana pendapat Saudara Azman mengenai soalan yang saya kemukakan tadi? Okay, so soalan dia secara ringkas, kalau ulang balik apa kita buat selepas COVID-19 ni kan berlaku kan. Jadi saya ingin sentuh kepada aspek keusahawanan ataupun bisnes lah. So saya boleh kaitkan juga, maybe dia ada kaitan juga lah dengan Bola Bros dan apa-apa bisnes yang di luar sana kan. Pertama sekali, dari segi COVID-19 ni, dia bukan sahaja efek manusia ataupun kumpulan manusia negara, tapi dia sebenarnya efek segala benda dari segi bisnes, dari segi mental, dari segi fizikal, dari segi hiburan apa semua, dan secara tak langsung ini apa dia efek. Dan kalau kita ikut balik apa yang kita punya yang Amat Muhammad Perdana Menteri kita mention kan, benda ni secara tak langsung dia mengubah kita punya hidup ke arah new normal sebenarnya. Jadi saya cerita sikit lah, masa sebelum kita punya PM umum yang kita akan masuk Perintah Kawalan Pergerakan ni ataupun PKP ni masa pada 18 bulan, sebenarnya kami sendiri pun ada satu program hujung minggu sebelum betul-betul PKP tu, nama dia Piala Budak Kampung lah. Dia ada masa tu bersama dengan Kerajaan Selangor. So sebenarnya masa tu kita dah ada macam acara sampingan lah bersempena ataupun in conjunction dengan event tu, iaitu kita ada Piala Budak Kampung e-sports lah. So kita ada bola sebenar dan juga ada piala e-sports. So objektif dia sangat senang untuk menarik golongan-golongan muda ni kan, yang guna-guna yang ke arah video game ni, untuk sebenarnya untuk kita tarik minat dia terhadap bola sepak dunia sebenar kan. Semestinya kita nak link antara kata golongan generasi tu kan. Tapi disebabkan masa tu COVID-19 kat Malaysia ni memang dah agak kritikal kan, and then sebenarnya kita tak dapat menganjurkan program tu kerana program tu akhirnya dibatalkan kan. So jadi dari segi so bila dibatalkan ni, saya boleh kaitkan dengan sebab kita dalam e-sports ni bukannya kita just buat game online saja, tapi dia melibatkan juga fizikal punya acara kan, acara fizikal. So kalau kita kaitkan, kalau kita relate balik dengan Bola Bros kan, dia sama juga macam kita mengendalikan satu acara tu melibatkan planning ataupun perancangan semua, tapi the last minute kita terpaksa batalkan. So sama juga macam perniagaan lain, macam saya rasa pun Bola Bros pun mesti ada program yang tiba-tiba memang kena batal. So langsung dia akan effect semua orang lah, bukan saja kita sebagai event organizer, tapi macam kalau kita lihat lah macam ke semua orang sebenarnya. Betul, sebab daripada sebesar-besar syarikat pun boleh dikatakan tidak buat revenue lah. So selepas COVID-19 tu berlaku kan, so macam orang kata e-sports ni boleh hidup lagi kan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam dunia e-sports ni, sebenarnya dia tak semudah macam kita nak daripada acara orang kata fizikal nak jadikan dia online tu bukan semudah dikatalah. Kerana tak silap saya sebanyak lebih 5 program yang kita sudah rancang ataupun sudah untuk jalankan pada tarikh selepas PKP jalankan terpaksa dibatalkan semua. So jadi macam memang totally 100% boleh dikatakan cancel, and macam bila kita lihat balik kan, macam mana kita nak still relevant dalam dunia usahawanan e-sports ni. So kita lebih ke arah orang kata untuk mengenali lebih banyak orang kata network lah, kita buat networking. So dengan cerita macam tak ada PKP ni,
mungkin saya tak akan kenal Bola Bros lah, ataupun kita tak akan berada di sini hari ini. Just bayangkan. And Semuanya mungkin ada hikmah dia sendiri. tak mungkin saya bersama tak mungkin saya akan bersama satu bilik virtual bersama Cik Syafiq Salih dengan Pak Yayan dengan juga Cik Asli dan juga Bola Bros lah kan. So semasa PKP tu actually walaupun kita jalankan banyak kata acara online virtual kan. So sebenarnya dia tidak memberi pendapatan, tapi dari segi kalau kita cerita berkenaan apa what is the return exposure kan, networking kan. Macam saya rasa sebelum ni kalau Cik Syafiq Salih perasan yang kita ada anjurkan satu program bernama New Waves Cup dan kita ada libatkan jugalah PFAM kan. So dalam PFAM tu kita anjurkan satu mode ni dalam FIFA 20 ni dia panggil Pro Clubs lah. So dalam Pro Clubs ni sebenarnya kita boleh main mode di mana 11 orang akan berlawan dengan 11 orang. Betul. So agak menarik lah. So dari situ kita akan kita lihat lah benda ni sebagai, dia bukan, saya tak kata benda ni sebagai alternatif, tapi dia sebagai orang kata sebuah bentuk orang kata hiburan ataupun orang kata acara untuk kita engage macam pemain bola dia ada peminat dia semua untuk engage bersama pemain dia lah kan. Kita bukan nak menggantikan bola betul. Sementara tu pun kita ada juga macam KBS sendiri pun alhamdulillah lah macam ada orang kata inisiatif daripada KBS sendiri, dia menganjurkan My Esports lah kan. So dia menganjurkan satu pertandingan bernama My Esports Challenge. So salah satu game tu adalah FIFA 20 dan dia menggunakan mode masa saya kata tadi ada 11 lawan 11 punya mode. So daripada situ kita dapat kumpulkan lebih kurang 80 tim. So 80 tim ni dia at least adalah 15 hingga 16 player. Macam tim bola betul lah. Ni almost dia menghubungkan lebih kurang 1000 orang ya? Kita dapat itu dalam 900 lebih lah. Almost. Pemain virtual. Dan saya rasa tak silap salah satu bukanlah ada 2-3 tim tu ada pemainnya sebenarnya selebriti lah, cuma kita tak kan. Saya rasa macam PKP ni macam saya nampak dari segi orang kata kalau kita cakap tentang bisnes kan, saya rasa macam business entertainment, hiburan ataupun screen time ni lebih orang kata ke arah tu. Sebab macam dalam PKP macam Pak Yayan katakan budak-budak dah biasa main kat luar, pergi jalan-jalan di hujung minggu kan. Tetapi since PKP ni nak keluar rumah pun tak boleh. So saya rasa macam aktiviti harian diorang ialah macam sekolah pun tak ada apa semua kan. New normal. New normal pun ada hiburan dekat ni lah, dekat laptop, dekat kalau ada smart TV tu adalah Netflix ke YouTube ke, dekat PS4 main game semua kan. So sampailah ke hari ni dan dekat Malaysia ni since saya rasa dalam masa 2 bulan ni dari segi orang kata aktiviti syarikat ataupun business tu saya rasa macam syarikat lain mencari orang kata kita pun mencari alternatif lain jugalah macam mana kita ingin berdaya saing dalam industri ni dan juga untuk satu lagi untuk kita bersiap sedia lah macam saya tengok dekat orang negara ataupun Cik Syafiq saya sendiri pun still ada rutin workout apa semua kan untuk kekal kita punya kecerdasan lah fizikal kita. So saya pakai Petronas ni sebab saya seorang peminat F1 kan. So kalau kita lihat F1 pun memang ialah daripada sebab masa COVID-19 tu berlaku kan, Australian Grand Prix telah dibatalkan terus. Dan sekarang ni macam hujung minggu ni saya rasa ada 8 professional F1 driver akan bertarung dalam virtual Grand Prix menggunakan tu. Saya baru baca pasal tu tadi. Ya. Even pemain Arsenal Abu Mayang Abu Mayang. Macam last week Sergio Aguero main. Sebelum ni keeper Portugal lah. So sebelum ni Roberto Carlos pun ada main last week. Dengan Nico Rosberg apa semua. So kita lihat macam virtual punya benda ni kan untuk misikan masa lapang ni kan, dia boleh mengeratkan perhubungan lah antara not just in the same sports kan, dalam bidang sukan sama, tapi dia banyak kaitkan antara so macam alright itulah daripada saya kan apa yang berlaku selepas COVID ni. Okay, terima kasih. Thank you saudara Azman. Okay, so saya nak dengar pula daripada saudara kita
Abang Ali Sabri daripada Brunei. So sebagai seorang pengurus bola sepak bagi pasukan pengurus bola sepak pasukan Brunei Universiti Brunei Darussalam. Darussalam. So bagaimana keadaan di Brunei dan juga macam mana Abang Sabri ini mengatasi keadaan dia dan juga macam mana new normal di Brunei? Boleh ceritakan sedikit? Terima kasih. Memang banyak terkesanlah mengenai dengan penularan virus COVID-19 yang telah berlaku di seluruh dunia, termasuk negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah di Brunei masih terkawal, tidak ada sebarang lockdown ataupun PKP macam Malaysia. Cuma di langkah-langkah penjarak sosial, itu social distancing perlu dipraktikanlah apabila berada di luar ataupun perusahaan di luar rumah. So sebelum COVID-19 di negara Brunei, kita Universiti Darussalam telah menganjurkan kejohanan bola sepak antara institusi pengajian tinggi yang mana bermula pada 9 Mac 2020 dan kita hanya mampu melakukan perlawanan sebanyak 4 perlawanan. Dan selepas tu ada arahan di pihak atasan di universiti, we stop because itulah keselamatan para pemain juga penonton lah. So mungkin insyaAllah pada bulan Ogos 2020 kita akan sambung kepada kejohanan bola sepak antara institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam dan itu tertaluk kepada situasi keadaan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Dan juga sebagai seorang pengurus memang kita ada impak yang besar bagi untuk memastikan kecergasan pada para pemain. So disebabkan COVID-19 diarahkan kepada pemain untuk membuat kecergasan sendiri individu. Tapi di Brunei berbeza daripada Malaysia. Di Brunei boleh membuat latihan larian kira one to one di luar daripada rumah. Itulah tidak ada sebarang pergerakan terkawal di Brunei. Alhamdulillah. So mungkin dengan ada latihan seperti ini dapat sikit sebanyak dapat mengekalkan kecergasan para pemain bola sepak yang mana akan kita sambung pada Ogos 2020 terlalu pada situasi terkini . Mungkin itulah saja pandangan daripada saya. Terima kasih Abang Ali Sabri dari Brunei. Memang satu sharing yang menarik yang kita dengar daripada negara jiran kita Brunei. Okey, so saya nak kita pergi ke soalan seterusnya, soalan kedua, di mana soalan ni khas saya nak merujuk kepada Abang Sabri Sali dan juga saudara Azman daripada Kitamen. Okey, tapi biar saya kemukakan soalannya dulu. Okey, so merujuk kepada topik, apakah alternatif terbaik berasaskan bola sepak yang boleh dijalankan atau dilakukan di waktu lockdown ini? Okey, seperincinya seperti adakah ianya akan mudah diterima masyarakat dalam kehidupan new normal ini? Okey, contoh seperti e-sport, okey, dan seperti yang kita tahu Abang Sabri selalu bersama sukan foot golf, okey, dan salah satu sukan yang baru juga take ball dan sebagainya yang berasaskan bola sepak. So saya ingin dengar daripada Abang Safi dulu. Ya, Abang Safi. Ya, memang saya rasa adalah alternatif lain selain kita tak boleh beraksi kat padang. Contohnya kalau kita gian sangat sepak bola, kita boleh main foot golf lah. Foot golf ni dia memang real punya sepak bola, tapi dia tak ada kontak fizikal sangatlah. Dia pun ramai kawan-kawan saya pun dah bermain seperti yang macam kawan saya sendiri, dia Sofizal Sokini, dia mewakili Malaysia dalam foot golf ni. Dia dah pergi tournament international World Cup foot golf dekat Japan, dekat mana-mana dia dah pergi. So ini satu sukan yang saya rasa semenjak PKP ni ada, foot golf ni antara salah satu sukan yang patut kita ni lah, terutamanya yang kaki bola ni lah kan, yang gian sangat sepak bola boleh try foot golf. So satu sukan yang alternatif
sementara PKP ni lah. Dia tak ada physical punya contact lah. Sebenarnya foot golf ni dah berapa lama bang sebenarnya? Saya rasa dah lama sebab saya pun baru try sekali lah main. Dia memang menarik lah, memang dia mencabar juga. Nampak macam senang tapi is quite dia betul-betul mencabar lah, dia kena berfikir jugalah. Tapi menggunakan bola betul dan kita sepak lah ke arah target yang so lebih kepada teknik lah, teknik sepakan bola. Teknik, yes. Dan saya rasa selain foot golf, memang macam e-sport pun memang saya rasa alternatif yang baik jugalah. Macam yalah, kita tengok dekat media sosial pun ramai yang top player, dia tiba-tiba dia bertukar sukan, tiba-tiba dia jadi driver kan, jadi F1, tiba-tiba dia jadi MotoGP punya rider. So saya rasa benda ni adalah satu alternatif lain selain bola sepak. Pemain-pemain top profesional pun boleh lakukan benda macam tu dalam keadaan lockdown ni. So antara alternatif. Selain tu saya rasa Abang pernah dengar pasal tag ball? Tag ball saya pernah dengar juga. Dia pun yalah macam main pingpong tapi dia main berdua kan, bola. Yes, is quite menarik jugalah, tapi saya belum pernah mencubalah. Tapi memang pemain Brazil memang hebatlah kalau main tag ball tu. Betul, saya pun pernah tengok video-video dan saya rasa kenapa kita keluarkan idea-idea pasal sukan seperti foot golf and tag ball dan juga e-sport ni semua sebenarnya sebab ni salah satu alternatif yang berasaskan bola sepak juga, tapi kita maintain dia punya SOP, social distancing masih ada. Yes, dan, dia tak ada sentuhan fizikal kan. Ya, betul. So, ada apa-apa sharing lagi Pak? Saya rasa itu juga kalau mengenai e-sport, saya rasa Hazman lagi terror nak yes, saya rasa selain macam foot golf, tag ball, saya rasa e-sport antara alternatif yang terbaik lah. Alright, baik. Okey, terima kasih Pak. Okey, so Saudara Azman pula, apa pendapat ataupun you punya sharing pasal saya rasa ini memang you punya favorite, you pula boleh bagi you punya sharing pasal alternatif yang seperti yang kita ceritakan seperti e-sport, foot golf, tag ball semua tu. So apa pendapat you Saudara Azman? Okay, first of all, pendapat saya ni maybe bercanggah dengan apa orang kata pengikut e-sports lah. Macam tapi boleh saya terang sebab kebanyakan e-sports ni dia nak samakan dengan sukan betul lah kan. Tapi sebenarnya e-sports ni di dalam orang kata dunia lain lah. Dia ada dunia di dunia maya. Dunia maya adalah maya. Betul. Sebab macam bila kita fikir balik bila sukan ni kan, sukan ni dia melibatkan banyak cara lah. Kalau Olimpik tu dia melibatkan fizikal, tapi e-sports ni macam kata dunia elektronik dia sendiri kan. Kita bermain menggunakan minda, menggunakan ni. Tapi dari segi alternatif tu mungkin ya, dari segi alternatif kepada bola sepak mungkin tidak, tapi dari segi alternatif kepada orang kata saya rasa alternatif sepanjang PKP rasa sesuai. Ya, dia alternatif kepada orang kata engagement ataupun lebih kepada untuk still atau be aktif lah kepada peminat, kepada maybe dalam segi bola ni ada sponsor kan, just untuk lah sebab masa kita sign dengan sponsor semua kan dia ada dia punya biasalah kan ada sponsorship punya agreement, dia punya activation kan. So mungkin disebabkan yalah tak boleh main bola apa semua kan, dia kena cari orang kata satu alternatif lah macam dalam e-sports ni kan. Saya rasa pun macam Cik Syafiq kata tadi, ada yang pergi bidang terjun main motor elektronik lah, main F1 lah, main basketball pun ada kan. So dia walaupun dia main bola dekat dunia betul, tapi maybe dia menunjukkan minat lain dia terhadap video game kan. Dia minat untuk racing, dia minat untuk bermain motor kan. Walaupun dia nak main motor sebenarnya tak pandai, tapi luahkan dia punya kata minat tu melalui elektronik lah. Dan kebetulan pun macam Cik Hafiz Syarin pun dia terjun bidang sama, main motor, dan dia pergi stream apa semua. Dia sebagai satu kata alternatif untuk engage bersama peminat dan juga stakeholder ke ataupun dia punya team lah, sama apa yang berlaku. Macam FIFA dekat English Premier League pun dia ada organize macam Premier League lah. Setiap player dalam kata Premier League tu akan bertarung dalam pertandingan.
So dia still akan kata macam peminat-peminat still boleh tengok dia orang main bola lah walaupun secara maya kan. Secara maya, betul. Saya rasa pun pihak FAM pun ataupun Malaysia Football League pun ada juga menganjurkan orang kata mencari pemain wakil untuk join FIFA punya global punya tournament lah itu kan. Tak silap saya awal bulan 4 lah, tak silap saya kan. So dari situ dia mencari tim mewakili negeri lah kan untuk bertarung antara satu sama lain kan. And macam tu lah, kebetulan macam alternatif kan. Macam saya rasa kalau kita nak alternatif lagi bagus ataupun boleh kaitkan dengan bola sebenar pun, saya nampak macam saya pun first time dengar foot golf ni sebenarnya. So saya sempat jugalah sekejap search dekat Google kan, nampak macam menarik juga benda ni. Sebab saya nampak macam kalau kita bermain game dari segi kalau e-sports ni, kalau kita sebagai pengurus ataupun tactician pun kita boleh macam boleh belajar sesuatu macam dari segi kita nak manage ataupun rancang dari segi teknik apa semua. Tapi kalau kita nak improve dari segi skill kita punya sepakan ke passing ke maybe tak adalah. Tapi kalau kita go untuk foot golf ni, dia secara tak langsung melibatkan pergerakan fizikal kan. Macam kita punya, boleh asah kita punya skill kan. Macam tak tahulah macam kita boleh, kalau dah power sangat main foot golf kan, kita dah boleh agak dah jarak kepada lubang tu maybe 20 kan. Dan kita boleh latih. Kalau kita latih hari-hari, jarak dan kelajuan dia. So kita dah boleh praktik kan dalam let's say dah PKP dah habis, saya dah praktis betul-betul nak shoot dekat that angle tu kan. Memang tiba-tiba boleh power kan. Dan macam tag ball pun macam banyaklah benda baru lagi kan. So macam dalam segi e-sports ni pun sebenarnya e-sports ni dia luas lah. Macam ada yang e-sports berasaskan game yang betul ataupun sukan yang betul macam bola sepak, bola keranjang, berenang pun ada kan, dan F1, gusti, MMA semua ada kan. Tapi di sebaliknya kita ada juga macam kita lihat ada, maksudnya masa PKP ni kita dapat lihat macam penggiat sukan ataupun real sportsman ni menunjukkan dia punya minat yang betul kan. Ada sportsman ni dia bukan minat main game sukan tapi dia minat lebih ke arah game menggunakan minda lah, macam game mobile apa semua kan. Dan dari segi tu macam alternatif yalah, maksudnya hiburan terkini lah. Saya anggap e-sports ni sebagai hiburan lah, macam macam bola sepak pun dia hiburan juga kan untuk penonton kan. So sports entertainment lah kita panggilnya kan. Sebab saya rasa e-sport ni kenapa lebih penting pada time PKP ni sebab kita panggil hiburan sebab nak tak nak kita tak boleh keluar rumah. Biar kita dalam rumah. So kita akan keep buat benda yang sama, repeat benda sama. So memang kita kena, orang panggil apa dalam English tu dia panggil kill your time. Tapi memang kita kena buang, kita kena find something yang macam mana kita nak mempergunakan masa kita. So bila mereka shift dia punya aktiviti tu pergi pada e-games ni, so di mana dia pun kalau orang biasa kalau dalam e-games ni dia tak perasan dia berapa lama dia shot main je tapi dia tak perasan sebenarnya. Cuma kita tengok berapa jam dah ni. Betul. Cuma kita sebelum tu saya nak betulkan sikit. Kita tak boleh samakan main game ni sama dengan isukan. Sebab video game ni kita just main memang tak sedar lah kan. Kadang-kadang masa saya zaman-zaman dulu kan main Grand Theft Auto, GT yang curi-curi kereta semua kan. Sampai masa bulan puasa lah. Daripada buka puasa malam sampailah sahur saya main kan. So tu permainan video lah. Tapi dari segi isukan ni kita pun ada disiplin lah. Maksudnya kita lebih ke arah kata structured punya organisation lah. Kita ada waktu permainan yang betul. So kalau dia orang lambat semua kita boleh disqualify kan dia. Kan kalau dia orang kata buat perangai lah kan. Tak sportsmanship yang tak betul, maki-maki semua. So kita ada kita punya orang kata guidelines lah ataupun kita punya peraturan sendiri. So itu yang menjadikan dia satu e-sports. Kalau saya just ajak Paul jom kita main game suka-suka kan, tu bukan e-sports lah. Itu sebagai Right. So, terima kasih banyak Razman. Memang satu jadi yang menarik. Okay, so saya nak pergi pada soalan ketiga kita, di mana memang soalan ini saya nak kemuka pada Pak Yai dan juga Abang Ali. Okay, so soalannya, apakah pendapat anda, apakah yang akan terjadi kepada dunia bola sepak sekiranya akan ada undang-undang yang baru yang akan diperkenalkan, seperti terperinci saya nak beritahu, bisakah kalau dalam bahasa Indonesianya ya, bisakah undang-undang itu dijalankan? Okay, bolehkah undang-undang itu dijalankan atau diimplementasikan?
Okey, apakah impak dia akan terjadi kepada sukan bola sepak? Contoh soalannya, bagaimana penjarakan sosial itu dijalankan? Bagaimana dengan perlawanan atau pertandingan tanpa penonton di stadium? Bagaimanakah kebersihan perlu diutamakan sewaktu perjalanan dijalankan? Dan juga sebenarnya sebelum perlawanan dijalankan. So, saya ingin mendengar daripada Pak Yayan dulu. Apa pendapat Pak Yayan untuk soalan saya ni? Iya, terkait new regulasi dan lain-lain, saya pikir ini hal biasa ya, karena setiap tahun atau setiap periode selalu ada regulasi baru yang dimunculkan oleh FIFA, AFC dan lain-lain, dan itu merupakan adaptasi kita sebagai pelaku sepak bola terhadap perkembangan sepak bola, environment yang terjadi, dan semua hal yang bisa mempengaruhi sepak bola. Dan kalau saya melihat FIFA pun dengan kalau kita lihat Liga Jerman sudah bermain, kemudian ada beberapa poin yang harus dipatuhi, dan FIFA memberikan kesempatan untuk memberikan 5 pergantian dari 3 menjadi 5. Saya pikir ini ada hal positif yang diberikan influence baru kepada tim untuk tetap bermain, tapi dengan kondisi-kondisi yang tentunya harus menjadi perhatian. Misalnya para pemain atau tim sebelum melakukan latihan itu ada swab test, PCR dan lain-lain. Saya pikir ini hal yang sebagai seorang olahragawan atau sport, saya pikir ini bagian dari disiplin sebenarnya. Nah, mungkin disiplin yang selama ini kita banyak abaikan, kemudian saat sekarang kita harus ketat dengan hal itu. Kemudian hal baru yang mungkin di awal susah untuk kita jalankan, tapi ketika itu dijalankan terus-menerus menjadi kebiasaan dan otomatisasi. Terkait pertandingan tanpa penonton, saya kurang setuju dengan hal ini, karena sepak bola itu bukan hanya melihat orang bermain, berlari, teknik, gol dan lain-lain, tapi sepak bola itu ada ada antusias yang ditimbulkan dari ada supporter, seperti teater. Stadion itu seperti teater. Ketika orang konser, seperti orang konser kan tidak nyaman, tidak enak itu penyanyi menyanyi sendirian di dalam stadion, kemudian tidak ada yang mendengarkan. Beda dengan ketika dia bermain, dilihat, memberikan hiburan kepada orang banyak. Maka saya tetap dalam posisi, kalaupun misalnya ada peraturan untuk tanpa penonton, tapi sampai kapan? Karena kalau ini berjalan dengan waktu yang cukup lama, saya pikir sepak bola bukan menjadi olahraga yang akan menarik lagi, karena selama ini yang menjadi menarik karena orang datang beramai-ramai memberikan support langsung. Berbeda dengan kalau yang menonton di televisi, dan ini menjadi poin krusial sebenarnya. Sepak bola ini mau dibawa kemana, karena kalau kita bicara tadi ada cabang-cabang lain, football, e-sport, tagball, saya pikir ini pengembangan dari sepak bolanya, teknik dan segala macam. Tapi yang sepak bola konvensional ini menjadi hal yang sangat langka ketika tidak ada olahraga lain, mohon maaf kalau saya salah dikoreksi, tidak ada olahraga lain yang bisa mengumpulkan puluhan ribu orang dalam satu tempat. Itu yang menjadikan sepak bola ini sangat mahal, sangat istimewa, karena tidak ada kegiatan olahraga yang bisa mengumpulkan sebanyak itu, dan ini dibuktikan dimanapun, bahkan ketika Piala Dunia atau Piala Eropa, ketika perang sedang terjadi langsung stop karena orang semua nonton sepak bola. Nah, di sepak bola ini banyak hal sebenarnya tentang kehidupan dan lain-lain. Nah, ini tentunya akan lebih menarik kita lihat apakah regulasi itu bisa menopang sepak bola ini tetap menjadi tontonan yang menarik, atau mungkin sepak bola ini mulai sudah ditinggalkan, karena ini adalah momen di mana semua negara kena, semua negara harus stop, kecuali berbeda mungkin hanya Indonesia atau Malaysia saja yang terdampak, tapi sepak bola negara lain tetap jalan, maka kita terus tertinggal. Tapi kan saat sekarang
semua dunia, bahkan negara-negara adidaya ya, Amerika, Eropa pun sangat sulit menghadapi COVID ini. Sehingga saya tetap akan melihat bahwa sepak bola ini akan tetap ada bermain di lapangan, kontak body, kemudian tetap harus ada supporter. Mungkin dengan regulasi yang sangat ketat, orang datang ke stadion ada ring 1, 2, dan 3 di mana mereka harus clear dalam keadaan sehat. Itu mungkin yang menurut saya menjadi penglihatan, walaupun memang ada cabang-cabang lain atau ada kegiatan lain yang mungkin bisa mengarahkan para pemain dan pelatih untuk melakukan kegiatan sementara. Tapi ketika kegiatan itu sudah tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama, saya pikir kita harus mencari solusi dengan alternatif terbaik. Alright, terima kasih Pak Yayan. Memang saya amat setuju dengan pendapat Pak Yayan. Memang kalau kita nak cerita pasal sukan sepak bola ini memang yang amat istimewa, dan pemain-pemainnya bukan sekadar bermain biasa-biasa, tapi dia menghiburkan kepada semua penonton-penonton, supporter yang datang. So dia lebih memainkan peranan yang penting dalam sukan sepak bola ini. Okay, so saya ingin mendengar daripada Abang Ali Sabri pula, bagaimana pendapat Abang Ali Sabri mengenai topik ini, soalan yang saya kemukakan tadi. Terima kasih Paul. Okay, memang amat terkesanlah pada klub-klub bola sepak yang ingin meneruskan perlawanan. Tapi jika ada undang-undang yang baru yang sekarang telah dipraktikkan oleh Liga Bola Sepak Jerman, yang mana perlawanan tanpa penonton, dan juga pertukaran pemain daripada 3 orang ke 5 orang, dan mungkin yang meludah di padang akan dikenakan kad kuning. So ini antara yang cabaran yang perlu setiap penganjur hadapi, dan mungkin adalah satu normal baharu, new normal dalam kaca bola sepak dalam semasa COVID-19. Dan antara impak jika penonton, jika kejohanan bola sepak tanpa penonton, antaranya ialah klub-klub akan mendapat kerugian yang besar. Tidak ada penjualan tiket perlawanan. So dan kedua, mungkin motivasi dan moral pemain sedikit terjejas disebabkan tidak ada penyokong. So apabila skor tidak ada penyokong, so macam perlawanan macam lain pada yang lain lah. Lain daripada yang lain. Ya, tidak macam yang we celebrate, ada sokongan, ada teriak sana teriak sini. So ini berbeza disebabkan normal baharu. So mungkin salah satu impaknya ialah pendapatan sampingan kepada penjual gerai jualan yang berada di luar, jualan cendera mata dan sebagainya. Dan yang cantiknya, disebabkan COVID-19, satu faedahnya yang boleh diperolehi oleh pihak penganjur adalah kos operasi dalam penganjuran perlawanan bola sepak rendah kerana bayaran bertugas berkurangan. Mungkin itu saya dapat kongsikan sama jika ada undang-undang baru yang dikenakan oleh FIFA. Tapi saya amat suka dengan pendapat Abang Ali Sabri ini mengenai kalau meludah dipandang, so itu adalah new normal, so menggunakan kad kuning itu amat menarik. Okay. Alright, so saya ingin pergi kepada soalan keempat. Okay, soalan keempat kita, di mana soalan ini saya akan kemukakan kepada semua panel-panel kita. Di mana soalannya amat simple, amat normal, tapi saya pasti macam-macam pendapat dan jawapan ada keluar untuk soalan ini. Okay, so soalannya, idea atau cadangan. Okay, cadangan bagaimana sukan bola sepak boleh beraksi kembali kepada sedia kala seperti normal selepas ini, selepas apa yang terjadi ataupun kita panggil dalam pandemik ini. So saya ingin dengar daripada saudara Azman daripada kita main dulu.
idea dan cadangan macam mana kita nak langsungkan apa kata bola sepak ni selepas PKP ataupun bermain bola sepak dalam keadaan orang kata new normal lah. Macam saya tertarik macam Pak A yang katakan macam bola sepak ni dia berbentuk orang kata ni secara umum lah, dia berbentuk kata sukan dan juga hiburan kan. Macam bila kalau yalah, macam kalau kita jalankan permainan bola sepak kan, tanpa ada penonton ke, tanpa ada sini, dan sekadar penonton duduk rumah tengok bola kan, saya rasa macam yalah macam dia tak akan dapat aura penonton tu. Macam yalah macam Pak Ian kata nyanyi di apa konsert yang kosong kan, tak ada sorakan yang ni, betul kan. Tapi macam dari segi kalau kita boleh praktikkan social distancing, macam yalah maksudnya siapa yang sihat je boleh masuk. Maksudnya cara orang kata pengurusan stadium tu berlainan, dia dah ada SOP lain kan. So maksudnya kita still boleh benarkan mereka datang kan. So sebenarnya maybe dia akan libatkan orang kata penggunaan teknologi lah. Maksudnya sesiapa yang beli tiket tu dia akan boleh link dengan kita punya apa telefon ke untuk jejak kita punya kesihatan ke contohnya kan. So bila dah sampai stadium tu boleh, sekarang kan kita dah boleh dah pergi kedai kita kena scan apa dia panggil QR code tu kan untuk daftar nama kita semua. Betul. Saya rasa saya rasa boleh jalankan tapi lebih praktikkan banyak kepada teknologi lah. Itu pendapat saya lah, idea kan. Sebab saya rasa kalau bermain bola macam isukan pun sama. Kalau kita main online je dia tak ada reaksi. Yalah macam isukan sama, kita main dekat arena kan, penonton ramai, bila kita dah bunuh musuh tu, wah sorokan ada semua kan. Dia sama juga feel macam bola betul. Yalah, cuba bayangkan kan kalau kita skor bola sunyi kan, tak ada orang kan. So dia macam yalah ada something yang tak kena lah. Sebab bola sepak memang macam tu daripada dulu kan. Tak kena lah sukan mana-mana kan. Main bola keranjang ke apa American football ke kan. Sebab sukan ni adalah berkait rapat dengan peminat, penonton dan juga orang kata entusias lah kan. Dia punya drama dekat field kan. And then bukan tu saja dari segi pengulas kan. And then semua kalau boleh nak jadi balik asal lah. Cuma dari segi kita nak jalankan tu maybe penggunaan teknologi kita dapat membantulah. Penjarakan sosial kan, kerusi tu jarak 1 kerusi ke 1 meter ke. Janji kita still boleh kata alami situasi sukan bola sepak yang sebenar lagi. Macam kita cerita pasal new normal ataupun penjarakan social distancing ini, saya terbaca dan terlihat satu gambar hari ini di mana memang sungguh lawak sebenarnya, di mana kalau kita tengok dia adalah keadaan free kick, okey, nak ambil sepakan percuma, tapi disebabkan social distancing semua berdiri pada jarak 1 meter yang berbeza. Faham? Dia biasanya kalau free kick kan semua kena berdiri sama kan? Tapi ini disebabkan new normal semua kena berdiri 1 meter. So bagaimana tu? Itu memang antara satu gambar yang betul-betul saya tidak tahan lihat sebenarnya. Tapi memang masuk akal sebab kita tengah cerita pasal social distancing kan 1 meter. So saya nak dengar daripada Abang Safi pula. Apa pendapat Abang Safi mengenai cadangan bagaimana sukan bola sepak boleh beraksi kembali secara normal selepas ini, bang? Saya rasa memang tak ada cara lain kot. Memang bola ni memang kena ada fan kalau nak kembali normal seperti biasalah. So apa yang macam Hazman cakap tadi tu betul lah. Kita kena mengamalkan social distancing tu dalam stadium kalau kita nak bagi masuk fan ke dalam stadium balik. Ataupun dalam sebuah perlawanan tu ada limit fan berapa yang boleh pergi. So bukannya maksimum capacity tu, okey, ada limit dia berapa boleh masuk, and then kita buat check sebelum masuk, you sihat ke tak, temperature okey ke tak, and then you kena pakai mask, and then dalam kat stadium tu kena ada penjarakan sosial. So baru permainan bola sepak ni bolehlah macam akan hidup kembali lah. Macam pemain pun bila, yalah betul juga macam Pak Ian cakap, bila pemain membuat persembahan ke atas padang tu lah dengan skill dia, tapi tak ada orang tengok. So macam satu motivasi pun tak ada kan? Yes, semangat dalam permainan tu kurang. Jadi saya rasa antara cadangan tu betul lah, social distancing. Okey, contohnya dalam stadium tu ada limit fans, lepas tu ada penjarakan kat kerusi tu.
Habis tu beli tiket pun secara online. So tak payah nak beratur beli tiket lagi berpusu-pusu. So beli tiket online, so just tunjuk dekat gate tu boleh masuk and then kita clear. Saya rasa dekat sini bahagian pengurusan harus kena memikirkan macam mana kita nak implementkan dalam keadaan sekarang ni. So macam mana dia nak membuat perkara ni dia pembaharuan yes supaya dapat berjalan dengan lancar selepas ni lah yang dalam keadaan COVID ni lah. Alright. Terima kasih. Memang tapi make sense lah sebab ini kalau kita cerita memang bahagian management memainkan peranan penting di mana untuk SOP dan new normal ni memang mereka kena come with a new idea terbaru mereka supaya mengurangkan sentuhan secara fizikal antara manusia orang di mana mereka boleh masuk ke dalam mungkin pakai online buying lepas tu QR code scanning terus masuk ke dalam mengurangkan apa tu kita panggil penggunaan manusia atau orang dalam situasi sebegini. Okey, memang terbaik. So bagaimana pula pendapat Pak Yayan mengenai soalan saya ni? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Cik Asman, Safi tadi bahwa ada hal-hal baru, inovasi baru untuk para fans terutama ya sebagai penonton atau penyokong yang datang ke stadion. Pembatasan jumlah penonton atau fans ke stadion, saya setuju apa yang disampaikan Safi. Tadi berkaitan sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Cik Ali bahwa kos akan menurun karena kalau di Indonesia itu kos security atau keamanan itu tergantung dari jumlah kapasitas stadion dan jumlah penonton yang akan hadir. Jadi kalau misalnya satu pertandingan misal kita sebut tim besar salah satu Persija, Persib atau Arema mereka hanya separuh kapasitas stadion maka kos mereka terhadap pengamanan kepolisian pun juga berkurang dan ini membantu sebenarnya buat tim. Tapi tetap tim mempunyai pemasukan dari supporter, dari fans yang membayar tiket. Kemudian yang kedua pembelian tiket sehingga orang tidak harus antri di loket di stadion. Kemudian dari teknologi tadi yang Cik Asman sampaikan bahwa setiap mobile yang dimiliki oleh pembeli itu ada teknologi bisa mendeteksi apakah yang bersangkutan terkena PDP, orang yang punya potensial karir atau dan segala macam terhadap COVID. Dan kalau saya melihat ada regulasi yang tentunya memperkuat atau memperketat mulai dari luar stadion itu yang tadi saya sampaikan ada ring 1, 2, dan 3 sehingga orang yang masuk ke dalam stadion itu adalah orang-orang yang benar-benar clear ketika misalnya LOC menyiapkan masker di dalam sekeliling stadion ketika orang masuk dari luar dia copot dia punya masker, dia pakai masker baru yang disiapkan untuk menonton di stadion. Mungkin ini menjadi menarik ketika organisasi atau local organizing committee menyiapkan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer di lapangan, sehingga memang kehidupan new normal bahwa kita diharapkan untuk setiap apapun kegiatan sepak bola harus jadi kebiasaan sudah tuh. Betul. Tapi kan ini pelan-pelan tidak bisa langsung karena sangat sulit bagi fans kadang-kadang dia merasa diberikan tekanan justru memberikan perlawanan. Tapi kalau ketika regulasi itu perlu waktu untuk melakukan sebuah perubahan, maka perubahan itu harus pelan-pelan dimulai dengan mungkin kita mulai dengan pertandingan yang sedikit tidak terlalu tinggi tensinya, kemudian bagaimana pertandingan-pertandingan berikutnya dan impact dari setiap pertandingan perlu dievaluasi, pengamanan, bagaimana kebersihan, pelaksanaan secara keseluruhan, kemudian di antara pemain, di antara supporter misalnya tidak harus duduk berdampingan, mungkin setiap tempat duduk hanya boleh diisi sekian orang, kemudian satu duduk, satu kosong, duduk kosong, sehingga tetap ada social distancing. Sementara sampai kita berada
dalam kondisi normal kembali bahwa COVID sudah selesai dan seterusnya. Tapi saya sangat setuju sekali bahwa sepak bola itu harus ada penontonnya, karena kalau tidak, nyawanya sepak bola itu menurut saya hilang, dan itu sangat sulit didapatkan, apalagi sebagai seorang pemain ya, seorang pelatih. Yang dibutuhkan di dalam itu adalah salah satunya adalah tekanan mental yang saat ini itu tidak terlihat. Jadi bisa saja kita bermain tanpa motivasi. Itu kira-kira. Benar. Saya setuju. Oke, so terima kasih Pak Yayan atas pendapat Pak Yayan untuk soalan saya ini, dan saya sekali ingin dengar daripada saudara kita daripada Brunei, Abang Adi Sabri, apa pendapat Abang Adi Sabri ya? Oke, saya bersetuju ahli-ahli panel Safi Salih, Azman dan juga Pak Yayan mengenai dengan kita perlu mesti ada cabaran lah, artinya perlu ada garis pandu ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pihak penganjur ataupun FIFA bagi memudahkan bagi mempraktikkan social distancing dan juga mengurangkan daripada penularan COVID-19. Contohnya yang telah diterangkan duduk secara berjauhan, artinya, dan juga mungkin sebelum masuk stadium perlu ada cek panas, temperature check, dan juga QR code yang mana dinyatakan oleh Azman yang perlu kita buat sebelum membeli tiket sepak bola. Dan saya berpendapat dan saya bersetuju Pak Yayan yang menyatakan tanpa penonton tidak adalah bola sepak. So ini menunjukkan enthusiastic kemeriahan di antara penyokong dan juga pemain, dan suasana perlu ada untuk membangkitkan lagi kejohanan supaya lagi lebih meriah dan juga hebat dalam perlawanan mana-mana perlawanan bola sepak. Dan itulah sajalah saya punya. Terima kasih Abang Ali Sabri. Saya rasa kalau kita bayangkan semua mengamalkan apa yang macam panel-panel tu cakap tadi, nak masuk stadium pun check temperature semua, limit fan. So saya rasa kalau kat stadium tu dia pun dia tak akan terjadi keganasan dalam stadium tu. Macam kerosakan kat stadium tu. So jadi fan tu akan lebih teratur. So kita akan melihat fan tu yang mendisiplinkan diri mereka. Betul. Macam kita mau nonton di bioskop, sinema, bawa makan sendiri, duduk teratur. Jadi enggak ada kerusuhan lagi Pak di stadium. Kira disiplin. Iya. Betul. Okey. So itu saja sebenarnya kalau kita tengok soalan-soalan yang saya nak kemukakan kepada semua panel kita hari ini. 4 soalan memang semua apa kita dengar pendapat-pendapat panel semua memang mantap semua. Tapi kita ada nak pergi pada sesi kedua, sesi seterusnya di mana kita ada 2 soalan daripada audience. Yang kita pilih. Dan sebenarnya ada banyak soalan yang mereka keluarkan. Dan antaranya soalan dia, boleh tak kita Persatuan Bola Sepak dia intro kepada pemain ke-12. So ada macam-macam soalan yang saya baca tadi dekat saya punya chat box tadi. Tapi saya pilih 2 soalan. Di mana soalan ni saya first nak kemukakan kepada Abang Safi ni, sebab dia memang dah khas dia beritahu nama Abang Safi ni. So bukan orang asing lagi sebenarnya kalau kita tengok soalan ni kita kemukakan oleh Coach Arul Samba daripada So dia tanya, bagaimana Safi dapat manage you punya time tidur you, rutin you ketika bulan puasa ni, di mana you punya kita panggil semua you punya aktiviti kecergasan semua you buat pada waktu malam. So Abang Safi buat pada waktu malam. So bagaimana abang monitor dan juga mengatur sesi tidur abang mengikut pada bulan puasa? Sebagai saya, kita macam yang mengamalkan kehidupan sebagai orang Islam lah.
macam kita ni bila dalam bulan puasa ni satu macam masa tu dia berlainan sedikit. Bila waktu siang tu kita tak dapat makan dan kita banyak lebih berehat dan kita banyak melakukan aktiviti di waktu malam, terutamanya berbuka puasa, sahur dan menunaikan solat-solat sunat lah. So semua tu di waktu malam. So macam saya time bulan puasa ni pun saya melakukan aktiviti di waktu malam supaya saya waktu siang tu saya dapat berehat. So bila dah kembali ke selepas Ramadan tu, so pengaturan masa saya tu akan kembali seperti normal baliklah. Saya akan buat aktiviti pada waktu siang dan waktu malam. Saya percaya kenapa dia kemukakan soalan ni sebab Abang Safi ni sebenarnya seorang pemain profesional yang masih lagi berada di liga kita, Liga Betul, betul. So pasti pada keadaan new normal ni di mana kita tak dapat keluar dan terpaksa buat aktiviti kecergasan badan di rumah. Dan pada time tu Abang Safi masa yang sama pula, Abang Safi sekarang dalam kita panggil bulan puasa. Bulan puasa, betul. Semua secara terperinci kan. Betul, memang kalau yalah contohlah kalau saya buat aktiviti waktu siang memang saya tak boleh tahan, ada can minum air juga siang kan. So memang saya kena tahan untuk bulan puasa ni saja saya tahan siang tu untuk tidak melakukan aktiviti yang berat lah. Saya melakukan Abang lebih berehat pada waktu siang lah. Waktu tidur tukar pada siang. Hanya waktu bulan puasa. Tidaklah saya tidur sepanjang masa waktu siang tu, tapi saya agak lewat sedikit bangun dalam pukul 10 macam tu, and then baru melakukan aktiviti biasalah yang ringan. Terima kasih Bang, terima kasih. Okay, so soalan kedua dia, soalan yang menarik juga. Okay, soalan ni dikemukakan kepada Pak Yayan pula daripada seorang yang bernama Azri Izman. Okey, so soalannya, apakah pendapat Pak Yayan mengenai pasukan Eropah yang sudah pasukan-pasukan daripada Liga Eropah yang kebanyakan yang sudah mula aktiviti bola mereka, sepak bola mereka, walaupun kes COVID-19 mereka di negara mereka lebih tinggi berbanding daripada Asia Tenggara, dan mengikutkan itu, adakah negara di Asia Tenggara ini mampu lakukan seperti apa yang dilakukan di negara Eropah? Apa pendapat Pak Yayan sebenarnya? Ya, setelah kita lihat beberapa negara Eropah yang memulai bahkan akan memulai kompetisi, persoalan pertama yang saya sempat sampaikan di awal adalah tim-tim Eropa dengan kompetisi internal mereka itu hanya menyisakan beberapa pertandingan, sehingga daripada mereka memutus kompetisi kemudian hanya menunjuk tim sebagai tim juara, maka tetap dilanjutkan pertandingan sisa. Ini tentunya adalah keputusan yang berbeda dari setiap negara, karena kalau kita lihat Belanda ketika pemerintah atau government bilang tidak boleh ada kegiatan, maka langsung Liga Belanda stop, tentukan juara. Betul. Tapi ada negara yang tidak mau melakukan itu, mungkin karena persaingan sepak bolanya cukup ketat sehingga sulit untuk menentukan siapa yang juara. Maka apa yang kita lihat seperti Jerman, mereka memutuskan untuk bermain, dan dengan keputusan yang menarik adalah tanpa penonton. Dan kalau kita lihat di bench mereka, jarak duduknya juga sangat jaraknya cukup jauh. Kemudian mereka pun mulai berlatih dengan komposisi tidak langsung satu tim, individual training, ada kelompok kecil 2, 3 sampai 4 orang, baru sampai 12 orang, baru mereka mulai dengan 2 pertandingan. Jadi ada step-step yang mereka coba lakukan, dan sepak bola itu saya percaya bahwa itu terjadi trial and error. Jadi ini pun juga menjadi hal yang baru di trial oleh Jerman, dan bisa saja kalau dampak COVID itu semakin bertambah karena mereka yang datang ke stadion, pemain-pemain dilakukan tes swab COVID-19, ketika didapat pemain yang mempunyai positif karir COVID-19, maka bisa saja keputusan ini akan berubah. Bisa saja kembali di stop Liga Jerman untuk tidak melanjutkan sisa pertandingan dan lain-lain. Ini juga tergantung dari bagaimana kesiapan seorang pemain, karena dalam waktu 2 bulan mereka
tidak melakukan aktivitas. Oke, melakukan aktivitas di daerah di rumah masing-masing seperti Safi lakukan, tapi mungkin berbeda ketika mereka datang ke lapangan bermain dengan lapangan yang cukup besar, kemudian ada tekanan, perlawanan dengan lawan yang juga mempersiapkan diri tentu sangat berbeda. Nah, kenapa FIFA menilai bahwa perlu melakukan pergantian 5 ini karena kalau dengan kondisi 3 mungkin dalam kondisi yang normal, tapi sekarang new normal maka perlu pergantian tambahan supaya pemain-pemain yang selama ini tidak langsung aktif di lapangan selama 2 bulan perlu beradaptasi pelan-pelan dengan kondisi yang ada, karena kalau kita bicara kompetisi ada pre-season. Nah, pada saat ini ketika kompetisi istirahat seharusnya tim-tim itu harus melakukan pre-season ulang, persiapan ulang, sehingga pemain tidak kaget atau tidak shock ketika menghadapi tekanan yang cukup besar di dalam lapangan. Yang ditakutkan adalah faktor medis. Tiba-tiba pemain yang belum siap secara mental dan fisik dipaksa bermain dengan tempo dan tekanan yang tinggi, bisa saja ada pemain yang kolaps atau bermasalah di dalam lapangan. Itu mungkin pertimbangan FIFA menambah 5 pergantian. Kalau kita lihat negara Asia mana yang bisa melakukan, saya pikir negara-negara Asia yang sangat disiplin dan sangat baik dalam penanganan COVID, misalnya kayak Vietnam mungkin. Mereka zero kematian. Artinya secara keseluruhan pemerintah mereka punya cara khusus untuk bisa mengantisipasi bahkan mengatasi dampak ekonomi yang terjadi, karena orang tidak boleh beraktivitas, tidak ada penghasilan, kemudian pemerintah memberikan support makanan dan lain-lain. Dan bisa saja Vietnam sukses dengan hal itu, tapi ini harus dibuktikan ketika Vietnam nanti akan mencoba memulai kompetisi kembali. Kita harus lihat bahwa ada regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh federasi mereka yang mungkin itu berdampak memberatkan bagi pemain, pelatih, ataupun supporter mereka. Saya melihat negara-negara yang sukses untuk melakukan atau melawan COVID, atau kalau di kita beberapa provinsi yang cukup kuat seperti punya kerajaan, Bali, Jogja. Ketika satu raja atau king bicara A, stop, semua stop. Maka itu dampaknya akan sangat positif, karena ketika disuruh semua tidak keluar, tidak keluar. Tapi ketika provinsi yang lain seperti Jakarta, Bandung yang kita rasa banyak plural sekali, orang disuruh di rumah tapi masih banyak yang jalan apa segala macam, grafik COVID itu terus naik. Jadi ini tergantung dari bagaimana disiplinnya orang-orang yang ada di sana. Kalau saya melihat Vietnam ketika dibilang lockdown, memang semua tidak ada yang keluar, tapi berbeda dengan kita Melayu, lockdown tapi curi-curi keluar. Ini sangat sulit untuk menghentikan. Jadi kalau saya melihat negara-negara seperti Thailand mungkin atau Kamboja mungkin yang mereka sangat disiplin dan tunduk terhadap aturan king mereka, raja mereka, itu mungkin akan bisa melakukan. Tapi saya melihat bukannya pesimis terhadap Indonesia, karena memang akan sangat sulit dan plural karena kita cukup besar, kemudian kemampuan pemerintah kita juga terbatas dalam hal bisa mengcover ekonomi semua orang, karena data rakyat yang terdampak sampai saat sekarang kita masih belum clear berapa sebenarnya, dan fasilitas rumah sakit di pusat di Jakarta dan di daerah berbeda. Jadi mungkin itu alternatif yang baik buat kami di Indonesia. Kenapa tadi ada usulan dalam bentuk turnamen, sehingga misalnya satu grup di Jakarta, satu grup di Bandung, satu grup di Bali atau di Surabaya, di daerah-daerah yang memang secara disiplin kepolisian atau pemerintah baik dalam menekankannya. Terus yang kedua adalah punya fasilitas rumah sakit,
dan alat-alat yang bisa mendeteksi bahkan bisa merawat pasien-pasien yang mau mengalami dampak karir dari COVID-19 sehingga tidak terjadi di daerah-daerah lain yang sangat minim fasilitasnya. Ini salah satu solusi buat kami di negara yang provinsinya cukup besar dan sangat luas. Itu kira-kira. Alright. Terima kasih Pak Yen. Memang satu pendapat yang cukup bernas dan bagus. Dan apa yang saya perhatikan kalau kita lihat satu new normal baru untuk bola sepak di mana Liga Germany, Jerman baru memula dan satu benda yang baru saya nampak di sana semua pemain-pemain ataupun official ataupun pengadil di mana mereka tidak dibenarkan untuk berjabat tangan tapi mereka menggunakan siku mereka untuk pelanggaran sebagai menunjukkan respect mereka antara satu sama lain dan tidak dibenarkan untuk memegang satu sama lain walaupun telah menjaringkan gol tapi mereka hanya boleh menyentuh siku sebagai itu adalah new normal di mana tidak lagi boleh berjabat tangan. Itu adalah benda baru yang saya tengok dalam Liga Jerman baru-baru ni. Okay, so memang saya harap kancah bola sepak di Asia Tenggara akan bermula tidak lama lagi. Harap kita dapat menemukan jalan di mana kita dapat bersama sukan bola sepak semula bersama penonton kalau bisa. Okay, so itu saja bagi kita pada hari ini sesi kita. Tapi sebelum kita nak berakhir, saya ada satu lagi soalan di mana ingin mengemukakan kepada semua panel-panel, nak ingin tahu pendapat dan juga penerimaan semua panel-panel yang mengambil bahagian dalam kita punya sesi webinar kedua ni. So saya ingin bermula dengan saudara Azman kita. Saya ingin tahu apakah pendapat saudara mengenai kita punya webinar kali ini dan juga saya ingin mendengar beberapa kata semangat ataupun pendapat saudara mengenai Bola Bros. Okay, terima kasih Paul. Saya rasa bagi saya webinar ataupun digital seminar ni satu benda bagi saya is something yang benda new normal jugalah kan. Dan saya rasa benda ni sangat dia permulaan yang bagus lah. So walaupun kita hanya macam dulu lah kalau kita awal-awal kita start bola sepak tu kan, siapa je nak tengok kan. Tapi kalau kita tak start buat something, maksudnya kita punya tindakan tu tak ada kan. Macam mana kita nak lebih, maksudnya webinar ni bagi saya sangat berguna. Banyak saya belajar lah daripada Cik Syafi dengan Pak Yayan dan juga Cik Ali Sabri semua. Maksudnya kita dari spektrum yang berlainan berkongsi dalam satu ruang ni dan dia sebenarnya kita mempelajari antara satu sama lain lah dan semoga penonton yang melihat ataupun mendengar pun dapat sesuatu lah. Bagi saya banyak belajar juga lah. Macam ni saya tahu pasal foot golf kan. Mana tahu satu hari nanti kita pun nak menganjurkan foot golf bersama, maybe Bola Bros kan, Cik Syafi boleh jadi dan kita boleh buat, mana tahu new normal kan. Dia jadi acara sampingan masa perlawanan bola lah contohnya kan. Sebelum kita nak start game bola tu, kita ada satu lubang dekat hujung tu. Okay, kita mana tahu kan kita dia jadi sebagai bonus point kepada bola. Saya tak tahu lah, itu tertakluk kepada FIFA lah. Dan kita boleh adakan pertandingan banyak lah kan. So saya rasa saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bola Bros kan kerana menjemput saya dan bersama mereka ni berkongsi ilmu lah. Saya maksudnya selagi kita berkongsi lagi banyak ilmu yang kita dapatkan dan benda ni kita boleh berkongsi lagi dengan ramai orang kan. Macam kata-kata semangat tu macam kata-kata semangat tu biasalah macam dalam COVID ni memang semua orang kata affected lah ataupun terkesan lah. So bagi saya macam saya cuma mengharapkan pandemik ni cepat-cepat habis lah supaya kita dapat kembali kepada bukanlah kehidupan biasa tapi kehidupan normal yang baru supaya kita boleh jalankan balik apa aktiviti macam kita nak adakan balik bola sepak kan, kita nak adakan balik maybe konsert ataupun ada balik acara besar-besaran kan, sebab kerana
mungkin lah maybe kita just dalam jalan hidup dalam keadaan normal saja. New normal kan, macam maybe nak salam pun tak tahulah, macam tadi belaga siku apa semua kan dekat Jerman kan. So tapi dari segi kata semangat tu rasa kita ialah sebagai rakyat Malaysia ataupun rakyat dunia lah kena berharap bersabar, dan kalau boleh kita cuba lawan COVID ni bersama-sama lah dengan mengikut SOP kan, kurangkan pergaulan di luar, sebab yalah selagi kita tak jumpa ubat ataupun vaksin ni, selagi itulah kita tak boleh nak orang kata advance ataupun bergerak kan. Kita nak keluar negara pun ada limitation semua kan. Yalah nanti tahun ni Euro kan, so macam mana tu kan, 2 tahun lagi Euro dah kena postpone next year tahun depan. Kan, so dia affected lah. So kalau boleh kita keep on fighting COVID ni kan, and then kita sama-sama lah mencari, kalau kita dapat banyak lagi kan, maybe webinar ketiga ni kita boleh berjemput pakar orang kata mental ke psikologi ke, macam mana kita nak hadapi situasi yang lebih mencabar kan. Sebab kita tahu masa PKP ni macam ni, tapi lepas PKP tu macam mana, saya pun tak boleh nak predict macam mana kan. Tu je lah saya. Okay. Terima kasih Bro Azman, terima kasih Tuan Azman, dan saya daripada pihak Bola Bros juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Azman untuk mengambil bahagian dalam kita punya segi webinar yang kedua ni, dan saya berharap saudara juga dapat betul-betul menimba ilmu daripada kita punya orang panggil legenda-legenda bola sepak kita yang ada di sini, dan juga tidak lupa Abang Ali Sabri kita daripada Brunei juga. Okey, so terima kasih banyak-banyak sekali lagi daripada Bola Bros kepada saudara Azman kita. So saya ingin dengar daripada Abang Ali Sabri pula daripada Brunei, apakah pendapat Abang Sabri mengenai topik kita hari ini dan webinar kita hari ini, dan juga apa yang Abang Sabri ingin bagi tahu kepada kami dari Bola Bros. Terima kasih. Abang Ali Sabri. Okey. Okey, minta maaf. Okey, memang kita dapat banyak ilmu daripada webinar yang dianjurkan oleh Bola Bros, di mana kita ada legenda-legenda bola sepak seperti Safi Salih, Pak Yayan dan juga Azman, yang mana beliau expert dalam e-games. So kita mempunyai pendapat yang mostly sama rata, sama, tetapi berbeza daripada negara. So mungkin dengan ada ilmu-ilmu yang kita share dalam webinar ini, saya rasa kita akan dapat satu peluang lah, satu pengajaran yang baik untuk diaplikasikan lah kepada kelab-kelab yang ada di negara Brunei Darussalam. Dan juga saya berharap COVID-19 supaya dapat hilang daripada muka bumi secepat mungkinlah untuk kita ni untuk membuat aktiviti secara seperti biasa. Contohnya kejohanan main bola, mengadakan aktiviti luar, dan tidak ada sekatan-sekatan yang perlu kita patuhi. Dan mana alhamdulillah di Brunei, alhamdulillah perkawalan pergerakan amalah terkawal. So kita perlu mematuhi peraturan-peraturan daripada Kementerian Kesihatan negara Brunei Darussalam. So jika dibenarkan untuk main bola, so we start the games. Dan tahniah pada Bola Bros kerana menganjurkan webinar dan menjemput panel-panel yang hebat. Saya rasa kecil di sini seperti legenda Safi Salih dan Pak Yayan yang mana banyak memberi pendapat yang bernas dalam mengembangkan lagi bola sepak dalam musim COVID-19. Terima kasih Bang Ali Sabri. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bang Ali Sabri daripada Brunei, di mana beliau antara nama terbesar daripada Universiti Brunei Darussalam. Okay. So saya pun merasa berbesar hati untuk menganjurkan diri webinar ini, di mana menjemput Abang Ali Sabri bersama kami sebagai seorang panel pada malam ini. So terima kasih sekali lagi, dan seterusnya saya ingin mendengar daripada
Abang Safizali mengenai pendapat Abang Safizali webinar kita pada malam ini, dan juga kalau ada apa-apa kata-kata yang ingin kemukakan kepada kami daripada Bola Bros. Silakan Pak. Okey, pertama sekali saya rasa webinar ni sangat menarik lah. Kita dapat berkongsi pendapat masing-masing di antara negara. Walaupun kita berlainan negara, kita boleh satukan dalam satu platform yang sangat baik inilah. Saya tengok webinar ni boleh menghubungkan kita, tak kira di mana kita berada, seluruh negara kita boleh across the country untuk mendapat ilmu pengetahuan untuk membincangkan perkara-perkara yang baik. So saya rasa satu perkara yang amat baik sekali dilakukan oleh Bola Bros lah. Dan saya rasa memang banyak poin-poin yang telah disuarakan oleh panel tadi lah, boleh kita fikirkan untuk kemajuan di hari hadapan sepanjang PKP ni lah, COVID-19 ni. Dan saya harapkan penonton yang menonton webinar kita hari ini, peminat, terutamanya peminat bola sepak di seluruh negara, terutamanya di Indonesia, di Brunei dan di Malaysia, harap bersabar. Kita bersama-sama perangi COVID-19 sama-sama, disiplinkan diri supaya kita dapat menjalani kehidupan yang normal selepas ini. Mungkin satu perkara yang baru new normal selepas ini, tapi kita bersabar, kita ambil step by step, jangan terus mendadak kita nak kehidupan normal seperti biasa, tak boleh. So step by step, so kita bersabar. Dan di kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf, mengambil jika saya ada terlanjur berkata, mohon maaf, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin kepada semua yang menonton webinar kali ini. Terima kasih Bang. Dan satu lagi soalan saya nak tanya Abang juga, kami daripada Bola Bros, kalau ada apa-apa quotes daripada Abang ataupun kata-kata semangat buat kami yang baru lagi dari Bola Bros. Saya rasa yalah, kita kena belajar banyak lagi benda-benda baru lah, sebab jangan malu kita nak belajar sesuatu benda lah. Sebab kalau ilmu pengetahuan tu tak ada batasnya, so jangan malu untuk belajar. So mungkin satu hari step by step kita bergerak demi sedikit demi sedikit untuk maju ke hadapan dalam, semoga Bola Bros dah boleh setahap yang tinggi lah di masa hadapan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, so saya ingin dengar daripada Pak Yayan pula mengenai pendapat Pak Yayan buat webinar kita pada malam ini, dan juga apa yang ingin Pak Yayan sampaikan kami daripada Bola Bros. Terima kasih Pak Yayan. Silakan. Ya. Terima kasih Paul, Bola Bros terutama mengundang saya untuk hadir di webinar ini, karena dari diskusi ini banyak hal yang kita bisa dapat untuk kebaikan sepak bola ke depan. Tadi banyak poin yang kita bisa ambil dari Cik Asman, Safi, kemudian Cik Ali, beberapa masukan yang cukup baik di diskusi ini dari beberapa negara yang kurang lebih kita serumpun, bersaudara, dan kurang lebih kita menghadapi hal yang sama sebenarnya. Kondisinya mungkin hanya berbeda jarak dan negara saja, dan buat saya ini baik buat kami di Indonesia tentunya mendapatkan masukan. Bisa saja masukan-masukan ini bisa kita implementasikan untuk sepak bola di Indonesia, dan ini suatu hal positif sudah dijembatani oleh Bola Bros untuk kita bisa berkomunikasi antar negara, saling share situasi positif, ya harapan dan bagaimana ke depan terhadap sepak bola. Dan saya pikir hal ini sangat baik di saat kita WFH, work from home ini, jadi tetap produktif, tetap menghasilkan hal-hal yang baru, inovasi-inovasi yang bisa memperbaiki sepak bola. Dan yang terakhir, saya dalam kesempatan ini juga mengucapkan
Mohon maaf bila ada salah kata, salah pendapat, semata-mata tidak berpikir menyinggung atau melecehkan teman-teman yang ada di sini yang menonton, tapi ini semata-mata adalah pendapat saya pribadi dan mungkin bisa saja salah, bisa saja benar. Yang benar diambil, yang salah mohon ditinggalkan. Dan kesempatan ini di akhir Ramadan juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mari kita sambut the new normal, kehidupan baru, dan insya Allah yakin bahwa kita insya Allah akan kembali ke lapangan. Saya pikir itu. Terima kasih banyak kembali buat Bola Bros. Terima kasih Pak Yayan. Okey, dan saya juga sebagai wakil daripada Bola Bros ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel-panel kita yang mengambil bahagian dalam siri webinar kita yang kedua, iaitu bertajuk COVID-19 dan apakah alternatif sukan yang berasaskan di sukan bola sepak ini. Dan dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yayan Teman daripada Indonesia, Bang Sadi daripada Malaysia, legenda sukan bola sepak Malaysia, dan Azwan daripada Kitamen, dan juga Abang Ali Sabri daripada Brunei, Universiti Brunei Darussalam. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada semua teman-teman yang juga panel-panel ni selamat menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri ini, dan juga ingin pada masa-masa yang akan datang ini dengan kami Bola Bros ada berbagai idea dan juga yang berasaskan sukan bola sepak ini, dan di mana harap kita dapat juga bersama panel-panel ini, dan harap kita dapat teruskan perhubungan kita dan connection kita di dalam sukan bola sepak ini, dan harap kita punya pandemik COVID-19 ini akan berakhir dan kita akan kembali kepada kehidupan normal dan dapat menghiburkan diri kita dalam benda yang kita paling suka dan sayang, iaitu sukan bola sepak ini. Okay? So sebelum saya nak berakhir, saya ingin menjemput saudara saya, teman saya Encik Bad yang kini berada di London, kalau dia berada di talian, untuk memberi sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri sesi buat malam ni. Yes, Pak, silakan. Okey, sekali lagi lah, seperti apa yang Paul nyatakan, saya nak ucapkan jutaan terima kasih buat semua panel kerana saya rasa satu perkongsian ataupun dalam bahasa Indonesianya, bagikan ya Pak Yayan ya, bagikan poin-poin idea yang berendah ya, dari di setiap negara, dari negara-negara yang berlainan. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih lah. Walaupun kita berbeza negara, saya jauh di sini tapi masih dapat ilmu yang cukup baik. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari pihak Bola Bros sendiri, dan kesempatan ini juga saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri buat semua. Maaf zahir batin. Semoga kita kembali kepada kehidupan yang baik selepas ini, insya-Allah. Jadi stay safe semua ya. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Okay, so itu saja daripada kami pada malam ni. So, sekian, terima kasih lagi sekali kepada semua panel-panel yang sanggup meluangkan masa yang betul-betul berharga mereka buat bersama kami dalam sesi webinar buat ni. Dan terima kasih sekali lagi, dan kita harap kita dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang. So itu saja daripada saya. Terima kasih Abang Safi, terima kasih Pak Yayan, terima kasih Abang Ali Sabri, dan juga terima kasih saudara Azwan daripada kita. Terima kasih banyak. Sama-sama. Itu saja. Thank you. Terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Izin pamit. Ya, maaf saya dapat tes.